Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat para profesional Indonesia. Kali ini narasumber yang akan tampil adalah Bapak Dr. Sumaryono. Beliau adalah doktor psikologi dari UGM. Nah, dengan pengalaman beliau bagaimana sebuah organisasi harus melakukan transformasi dalam budaya kerja, saya berharap beliau bisa menceritakan bagaimana proses transformasi organisasi yang ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Betapa susahnya melakukan perubahan pada organisasi itu karena menyangkut manusia. Nah, bagaimana pengalaman beliau dalam melakukan coaching atau konseling di berbagai perusahaan untuk melakukan perubahan-perubahan di organisasi yang kaitannya dengan pelayanan. Nah, karena pelayanan ini adalah kaitannya dengan budaya kerja. Nah, bagaimana merubah manusia untuk menjadi orang yang mau berubah di dalam pekerjaannya atau memberikan perubahan dirinya untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Simak saja ceritanya Pak Mariono, apa yang akan disampaikan di dalam seminar ini, semoga bermanfaat. Mari kita simak bersama. Baik, salam hormat kepada para senior ini, Pak AS Ruki. Kemudian saya nggak sebut kepala berapa gitu, nanti kayak kalau saya lihat sih masih sama-sama muda gitu. Kepada Pak Irham yang beberapa waktu sudah sempat ketemu gitu ya. Jadi saya mencoba memperhatikan proses yang ada di paparan Pak Ruki dan Pak Irham, dan kemudian saya padu pengalaman selama saya pernah menjadi karyawan swasta di bagian people development di sebuah multinasional gitu ya. Kemudian ketika menangani sebuah oil company, kemudian kemarin beberapa kali punya kesempatan untuk berinteraksi dengan sebuah BUMN dan badan di pemerintahan untuk mengembangkan pola budaya kerja, dan juga termasuk eksperimen yang pernah kita lakukan di institusi kami. Jadi itu dasar bagaimana kita nanti paparan yang akan saya tayangkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk melengkapi. Nah, ada satu poin yang menarik yang tadi diungkapkan oleh kedua pembicara terdahulu, bahwa ketika kita bicara budaya, gitu ya, ketika kita bicara budaya itu kan punya minimal 3 fungsi kalau di sebuah organisasi. Jadi fungsi yang pertama adalah dia harus mampu membantu pemecahan masalah internal dan eksternal. Jadi budaya itu akan menjadi persoalan ketika itu harus diubah atau tidak. Itu ketika budaya itu sudah tidak mampu memecahkan permasalahan-permasalahan internal dan permasalahan-permasalahan eksternal gitu. Jadi kalau yang eksternal itu bicara reputasi. Jadi kalau tadi sempat disinggung-singgung ada EGP, kemudian ada kesedihan Pak Irham waktu jadi komisioner, itu berarti ada sesuatu yang berkaitan dengan reputasi. Yang itu perlu dipikirkan bersama di institusi-institusi kecil, dalam unit-unit masing-masing. Kalau kementerian ya bicara kementerian, kalau pemerintahan bicara pemerintahan, kalau di BUMN bicara BUMN gitu ya. Yang kedua, dia harus mampu mengatasi masalah perubahan. Jadi saat ini itu terjadi sebuah proses masalah perubahan, dan apakah mampu diubah atau enggak? Karena ada beberapa pertanyaan kemarin di dalam beberapa webinar itu. Ada sementara pihak teman-teman yang termasuk golongan ASN tapi generasi muda itu ingin bergerak sebuah proses perubahan, tetapi ternyata mereka teman-teman yang termasuk generasi sebelumnya kok susah ya gitu ya. Tapi ada juga yang saya lihat di beberapa institusi, di beberapa Pemda, itu sebenarnya kalau saya lihat itu bagus dia mengatasi perubahan. Artinya budaya itu sudah dikembangkan dengan bagus. Nah, yang ketiga yaitu membangun konsensus bersama. Nah, ini permasalahan. Artinya jika hal-hal tersebut
sudah muncul sebagai sesuatu yang merisaukan, tidak mampu menjalankan fungsi itu, maka ini awal sebuah proses kenapa budaya organisasi perlu ditinjau. Nah, saya rasa tadi contoh di KAI ada yang menarik dari Pak Ruki, bahwa memang ketika saya ingat waktu kalau naik kereta dulu kan bisa bayar di atas gitu ya, tapi Pak Jonan mengubah menjadi tidak bisa dibayar di atas gitu ya. Nah, itu satu berarti ada sesuatu yang perlu dilakukan pengubahan. Karena sebenarnya ketika apakah itu akan bisa dilakukan gitu ya. Dan beberapa contoh di beberapa Pemda, di beberapa BUMN itu berhasil. Dan beberapa waktu yang lalu memang masalahnya adalah sering para pemangku kepentingan dalam arti pengambil keputusan di organisasi itu sering ingin yang namanya mengubah budaya itu berlangsung cepat. Tetapi sebenarnya permasalahan pengubahan budaya itu tidak bisa cepat gitu ya. Nah, kami mengacu pada ketika kita mengubah pola perilaku yang terjadi di sebuah swasta saja lah, misalnya di salah satu oil company gitu ya. Nah, kita waktu itu butuh waktu sekitar 3 tahun untuk menyadarkan orang bahwa ada yang harus kita ubah. Dan untuk proses penyadaran pertama kali itu, padahal kalau di swasta itu jelas. Kalau di swasta jelas, mereka berpikir bahwa apa yang mereka keluarkan itu harus berubah gitu. Dan mereka dengan sabar mengikuti sebuah proses gitu ya, yang kita coba amati bersama. Kebetulan ini kami konsultan dari dalam dari Indonesia gitu ya, yang kemudian mencoba sama-sama mengubah ini. Perusahaannya kebetulan dari perusahaan yang ownernya itu dari asing. Dan mereka mau, karena mereka merasa bahwa, karena karyawan saya karyawan orang Indonesia, jadi perilaku yang baik untuk mengubah organisasi ya orang Indonesia juga katanya. Oke lah. Nah itu 1 tahun pertama itu penuh kecurigaan. Ada apa orang ini data? Ada apa ini tim ini data? Itu yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan proses ini, karena kita ingin bahwa perubahan itu natural, perubahan itu sesuatu yang memang mereka harus lakukan dan bukan karena keberadaan seorang konsultan atau tim konsultan. Jadi, tapi mereka sudah merasakan bahwa ini nggak bisa kita biarin. Yang namanya inefisiensi itu nggak bisa dibiarin. Karena kalau inefisiensi dibiarin, perusahaan ini tutup katanya gitu. Nah, penyadaran proses itu yang memakan waktu. Baru pada tahun kedua, kemudian kita berpikir ketika dia sudah, ini loh yang harus kita ubah. Maka kemudian kita melakukan secara bersama-sama untuk menentukan apakah budaya yang lama itu mampu memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kita evaluasi bersama, dalam arti bahwa kalau pertanyaannya Pak Kus itu apakah bisa diubah perilaku itu bisa, setelah dia menyadari bahwa memang yang ini bisa dipakai, yang ini tidak bisa dipakai, dan itu kita melakukan sebuah proses evaluasi bareng gitu. Dan apakah ini hanya di swasta? Pengalaman beberapa kemarin di tahun 2018-2019 kita bersama-sama bicara dengan sebuah badan di pemerintahan. Itu juga begitu. Tahun pertama kita langsung melakukan evaluasi. Apakah memang benar-benar budaya organisasi yang ada di badan tersebut itu masih sekti, kalau bahasa orang Jawa gitu. Masih sekti untuk menjalankan fungsinya. Nah, kalau tidak bisa, tidak sekti, berarti kan ada sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Nah, tidak sektinya karena apa? Karena budayanya, atau karena bagaimana menerjemahkan budaya itu dan sekaligus melakukan internalisasi sehingga masuk di dalam diri mereka masing-masing. Karena ciri khas budaya organisasi itu bahwa ketika seolah-olah tarikan nafas itulah, tarikan nafas nilai-nilai organisasi itu yang share value ada di dalam diri kita. Jadi itu yang kemudian kita diskusikan bersama. Dan kita biasanya memakai 2 partner. Jadi kami di tim, kemudian ada partner yang ada di sana, yaitu kita berdiskusi. Terus untuk kemudian sambil kita menjalankan caranya seperti apa.
dengan harapan evaluasi seperti ini tidak tergantung lagi pada konsultan gitu. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh tim yang ada di sana. Karena kami sadar bahwa teman-teman di BUMN, teman-teman di Pemda, teman-teman di badan itu punya orang-orang yang talented people. Jadi mereka sebenarnya bisa dari dalam. Dan saya melihat beberapa contoh, beberapa teman-teman di Pemda, beberapa teman-teman di BUMN itu mereka justru muncul dari kegalauan-kegalauan teman-teman talented ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian pengubahan perilaku berikutnya adalah ini kita sebut namanya co-creation, Pak. Jadi kita melakukan co-creation bersama-sama dengan mereka, menganalisis apakah yang mereka munculkan sebagai budaya cocok gitu. Karena kadang-kadang beberapa organisasi di pemerintahan itu saya perhatikan meletakkan tata nilai itu tidak mengarah pada sebenarnya esensi organisasi itu kemana. Tadi Pak Irham Hilmi sudah menjelaskan tentang undang-undangnya dan di situ ada satu kata yang saya pegang yaitu adalah kualitas pelayanan publik. Jadi mestinya itu menjadi satu core utama di ASN. Gitu. Cuma memang fokusnya di masing-masing kementerian, masing-masing badan, masing-masing pemerintah. Mungkin kalau pemerintah hampir sama ya. Itu yang harus diterjemahkan dengan sangat cantik. Gitu. Nah, waktu diskusi dengan sebuah BKD itu saya guyon gini, bisa nggak kita ciptakan indeks layanan publik? Kalau indeks layanan publik itu nanti akan mengacu apakah kalau bagus berarti anggaran subunit itu atau SKPD itu naik. Tapi kalau nggak bagus tahun ini maka dipotong gitu. Nah, itu mereka kalau berani bagus itu. Ya perhatikan ini yang menjadi menarik. Nah ketika kemudian sehingga ada semacam yang kita lakukan pertama adalah untuk mengubah perilaku itu adalah sadar dulu bahayanya kalau kita tidak melakukan pengubahan budaya. Jadi kalau di dunia perbankan kadang-kadang ini sadar ketika kemudian ganti logo itu sebenarnya indikator ada masalah gitu. Jadi masalahnya bukan berarti negatif ya. Masalah itu bisa saja masalah karena mereka harus mengejar ke pengembangan atau perubahan yang terjadi. Yang sebenarnya mudah. Yang kedua adalah niat bersama dari pimpinan sampai ke bawah. Gitu. Nah, untungnya saat ini 60% itu milenial dan milenial itu rata-rata pengen berubah, gitu. Masa kita kayak gini, misalnya. Jadi risau ketika ada netizen yang mengatakan misalnya, wah pemerintah ini atau misalnya Pemda ini ternyata layanan ini nggak masalah dan sebagainya, gitu. Sehingga memang ada beberapa pemerintah daerah saya lihat fungsi fungsi ketika ada suara dari masyarakat itu betul-betul dia perhatikan gitu. Tapi kemudian mereka pikirkan bersama. Kemudian tadi satu poin yang saya rasa menarik dari Pak Hilmi adalah bahwa membawa situasi zona tidak nyaman gitu kan. Nah, ikhlas berada dalam situasi tidak nyaman itu saya rasa perlu kita bangun bersama. Kemudian optimis spirit satu tim, kemudian kontribusi setiap insan adalah sebuah prinsip. Nah, saya lebih pada proses kalau di dalam ASN lebih pada proses efektivitas gitu, bukan efisiensi. Walaupun sebenarnya mestinya pemerintah sekarang atau katakanlah ASN di BUMN dan sebagainya itu harusnya sudah mulai berpikir efisien. Tapi kadang-kadang kan karena sekarang jumlahnya sudah ada dan kalau ASN itu aturan pemberhentiannya itu kan relatif agak sulit gitu ya, kecuali memang ada kesalahan yang memang fatal gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah efektivitas gitu. Jadi mengefektifkan orang-orang yang ada di dalam, karena mau nggak mau mereka sudah ada di dalam. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi mudah sebenarnya, asalkan satu, sadar komitmen dari pimpinan. Jadi betul, pernah kami
ngelola sebuah apa namanya BUMN gitu ya, sudah sepakat semua dari atas sampai bawah, dan yang bawah sudah bersemangat untuk mengubah sebuah proses budaya, dan tata nilainya itu dari mereka. Itu yang menarik, karena kalau dari mereka komitmennya kan kuat. Nah itu tiba-tiba tahun berikutnya periode dirutnya itu diganti, Pak. Masya Allah. Begitu diganti, rupanya dirutnya nggak berkenan gitu, diubah total, dia bubar gitu. Padahal mestinya kan ini sebuah proses yang panjang, yang tidak apa namanya asalkan maunya dirut, tetapi bahwa ini ada satu poin positif, kemudian bagaimana dirut berikutnya itu menyempurnakan di proses gitu. Dan itu bubar. Kami waktu itu sangat menyayangkan karena kalau di swasta itu kan kalau keluar uang itu investasinya harus balik gitu ya. Karena saya dulu orang bekerja di swasta itu saya selalu berpikir kalau saya ngeluarin uang itu investnya harus balik gitu. Nah, tidak asal bahwa ini program, ini betul-betul program dan bukan proyek gitu. Jadi kadang-kadang yang menarik adalah yang seringnya ya sudah, pokoknya ini sudah jalan, nanti diaudit oleh BPK atau BPKP sudah aman, ya aman gitu ya. Tapi sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah ini step sampai mana gitu. Nah itu yang kemarin kami di sebuah badan menarik, karena 2 tahun itu kita garap bareng, dan mereka mau dalam step, kemudian 1 step sampai tahap ini, 1 step sampai tahap ini, dan itu ternyata memutuskan sesuatu hal yang menarik di mereka. Kemudian sadar proses bahwa ini tidak singkat, jadi tidak perlu tergesa-gesa, karena yang namanya mengubah orang itu bukan mengubah satu bahan yang sederhana gitu. Apalagi mengubah kesepakatan semua orang, konsensus, walaupun sebenarnya di dalam perjalanan itu ya ada saja yang nggak sepakat. Gitu ya. Tapi pengalaman kami di beberapa BUMN dan itu mereka kemudian aware, oh ya, jadi kami menjadi pendamping. Sadar atas gejala peristiwa itu kejadian satu berproses, jadi nggak bisa kemudian bahwa rangkaian kegiatan itu adalah rangkaian panjang yang akhirnya nanti ada satu poin. Nah, setelah ketemu itu ada proses yang namanya internalisasi. Itu perkara yang lain lagi. Nah, sadar konsekuensi serta dampak yang timbul, artinya ketika memang tata nilai itu sudah disepakati bersama, itu mengikat bersama, mulai dari paling atas sampai bawah. Nah, itu yang saya pelajari dulu waktu saya masih di swasta itu, kalau ada kesalahan itu ya, kalau GM-nya keliru ya GM-nya sadar diri dan dia mengundurkan diri gitu. Tidak hanya yang bawah, jadi tidak istilahnya apa tumpul di atas, tajam di bawah gitu. Nah ini langkah kuncinya, co-creation, communication. Nah kunci communication ini menjadi penting, collaboration, kemudian creative action, dan yang paling kunci sebenarnya komitmen. Saya rasa itu dalam waktu singkat ini nanti kita bisa diskusi